Sapa Indonesia pagi, Mbak Hadir Saudara. Kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia dan banyak negara di dunia terombang-ambing menanggung akibat perang Iran-Israel. Padahal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok belum ada jalan keluar. Pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global adalah bukti langsung betapa perang menebar resiko di berbagai aspek, terutama kemanusiaan. Kenapa minyak langsung melambung saat Iran perang? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini adalah grafik harga minyak mentah dunia dalam satu pekan. Lihat kan harganya ini merangkak naik sejak Iran dan Israel perang. Tanggal 10 Juni 2025 harga minyak jenis Brent ini berada di 66,60 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian selama satu pekan atau tepatnya pada tanggal 17 Juni 2025 harganya langsung naik melonjak menjadi 76,45 dolar Amerika Serikat per barrel. Kenapa Iran sangat penting dalam peta minyak mentah dunia? Ini berkali-kali Kompas Bisnis ulas. Negara ini, saudara, memproduksi sekitar 3,3 juta barrel per hari minyak dan produk lain dari ladang-ladang mereka. Bahkan sebagian besar, tepatnya 2,2 juta barrel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang hampir 20% dari sekitar 19 juta barrel minyak, kondensat, dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz. Kita ke data berikutnya. Mengapa harga minyak juga penting bagi Indonesia? Ada beda-beda ya jenis minyak. Brent itu adalah jenis minyak yang banyak dipakai di dunia karena dianggap lebih rendah cawe-cawe spekulannya. Indonesia, saudara, juga punya hitungan dan penetapan harga minyak sendiri bernama Indonesia Crude Price atau ICP. Nah, harganya itu ditetapkan oleh Kementerian SDM. Dalam APBN, ICP itu ditetapkan harganya 82 dolar per barrel. Tahun lalu rata-rata harga ICP itu adalah 70 dolar Amerika Serikat per barrel. Sepanjang Mei lalu, saudara, harga ICP ada di 62 dolar Amerika Serikat per barrel. Tetapi, saudara, ICP ini itu terakhir Mei tidak jauh berbeda dengan harga minyak dunia yang memang sedang tertekan. Kita ke data selanjutnya. Oke, jadi gimana nih dengan Indonesia? Jadi, saudara, setiap kenaikan harga ICP 1 dolar Amerika Serikat, maka belanja negara itu ikut naik juga. Naiknya adalah 10,1 triliun rupiah. Tetapi karena Indonesia juga menghasilkan minyak, maka pendapatan negara itu juga bisa ikut naik. Jadi 3,2 triliun rupiah. Nah, pecah perang Israel-Iran, saudara, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berdampak langsung bagi perekonomian Indonesia. Namun ini adalah sesuatu yang memunculkan selalu adanya suatu event atau kejadian yang bisa langsung mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan capital flow. Inilah yang sedang akan terus kita hadapi menghadapi geopolitik yang makin meruncing. Kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security
itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Nah, itu tadi kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Pertamina bilang sampai saat ini, saudara, pasokan minyak masih aman meski perang Iran-Israel makin berdampak pada dunia. Skema reroute atau pengambilan jalur alternatif akan ditempuh jika perang berisiko pada rantai pasok. Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Melalui Pertamina International Shipping, kami juga sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa seluruh kapal yang melewati rute internasional saat ini dalam kondisinya aman, sehingga pasokan masih berjalan dengan normal. Pertamina juga sudah memitigasi dan merencanakan sejumlah rute alternatif jika memang nanti eskalasinya akan meningkat. Pertamina sendiri memiliki sumber minyak mentah baik dari dalam negeri maupun juga dari beberapa daerah di luar negeri yang tidak tergantung dari hanya satu sumber saja. Jadi Pertamina memiliki banyak variasi atau alternatif sumber jika memang terkendala di satu titik. Pertamina memastikan bahwa pasokan sampai saat ini berjalan dengan aman, berjalan dengan normal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pertempuran Iran dan Israel pecah, waspada harga minyak mentah dunia naik turun. Apa yang akan ditempuh pemerintah jika minyak naik? Menanggung kenaikan subsidi